Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Benar-benar diculik. Alamak, pertanda hari sial nih. Ray, are you okay? Tanya Candi khawatir, sebab Rere terlihat bad mood sekali. Pak Devon Ken, bisik Rere lemah nyaris tak ada tenaganya. Lu abis diimpact lagi sama Pak Bos, bikin kesalahan apa sih lu sampai sepagi ini udah kena sembur, lu pasti kebanyakan bantah dia kan? Kita semua bisa kena imbasnya ini Re, cerocos Candi. Rere menatap Candi kesal, di saat pikirannya sedang tidak karuan, bisa-bisanya Candi menudingnya seperti ini. Candi mengangkat alisnya sebelah. Cuitannya berhenti saat dilihat tak direspon oleh Rere. Candi langsung mendekat, meminta penjelasan. Suami gue hilang, hiks. Rere menangis sesenggukan, punggungnya sampai berguncang, menandakan sedih yang tengah dirasanya. Hilang bagaimana Re? Pak Devon kan udah gede masa hilang. Aduh gue nggak paham nih. Semalam gue pulang dari rumah lu Pak Devon udah nggak ada. Sampai sekarang juga gak ada, terang Rere terbata-bata. Udah lu telpon, Candi ikutan panik. Ponselnya gak aktif, gue gak tahu dia di mana. Tadi gue pikir dia di kantor, atau Pak Eja tahu. Tapi pas gue kesini ngeliat ruangannya gak ada, tambah Pak Eja juga gak tahu, gue buntu. Gue takut terjadi sesuatu sama Devon, gue takut Ken, Rere terseduh-seduh. Candi ikutan sedih, dia juga mengkhawatirkan bos juteknya itu, ketambah tangis Rere yang begitu pilu menandakan ketulusan di hatinya. Candi mengusap pundak Rere menenangkan. Lu tenang dulu ya, doa aja mudah-mudahan Pak Devon gak kenapa-napa, itu Pak Eja lagi nyarikan, ujar Candi. Gue khawatir Ken, gue takut, bisik Rere sedih. Candi dapat mencium bau aroma cinta di sini, ketika ada seseorang yang takut kehilangan, begitu pedulinya, rupanya tanpa disadari Rere telah jatuh cinta pada suaminya itu. Para karyawan sudah banyak yang berdatangan menuju meja kerja masing-masing. Banyak juga yang heran melihat Candi sedang memeluk seseorang yang diyakini itu adalah Rere. Pikir mereka, dua sejoli itu sedang melepas rindu karena baru bertemu kembali. Cie, Rere yang abis ditugasin keluar kota, udah balik aja lu, Sapati tepat di depan meja Rere. Rere langsung menghapus air matanya dan memasang wajah ceria, senyum hambar yang dipaksanya menyungging di bibir mumilnya. Rere baru tahu jika semua orang di kantor tahunya dia sedang ditugaskan di luar kota. Gimana di sana karyawannya ramah-ramah, Siska ikut nimbrung. Banyak yang cantik kagak, seksi semlohai gitu, tambah Randy. Sorakan ciwi-ciwi mencibirnya kompak. Ya kali aja kan disono pakaiannya pada minim gitu, kayak SPG Mall lumayan kan bisa cuci mata gratis. Sehat banget tuh mata gue liat begituan, sahutnya sambil menyeringai. Dasar mata delalapan, cibir ti Judes.
Ye rezeki itu, bela Randy lagi. Lu balik ke sini kapan Re? Alea mengalihkan topik obrolan, semua kembali fokus menatap Rere. Kemarin sore, jawab Rere singkat. Masih gak ada selera untuk mengobrol tapi lagi-lagi dia memaksakan diri untuk tetap terlihat baik-baik saja di depan rekan kerjanya. Kalian semua apa kabar? Balas Rere bertanya. Baik Re, seperti yang lu lihat kita tetap have fun aja di sini, jawab Siska. Apalagi selama lu pergi Pak Devon juga lagi ada urusan ke luar negeri. Wah bener-bener surga dunia, gak ada yang marah-marah tiap hari, sambung Ti bahagia. Rere langsung merengut, mereka bahkan tidak tahu jika saat ini bos mereka sedang entah di mana. Bahkan mereka terlihat tak peduli dengan kondisi Devon. Padahal jika di depan Devon mereka sok manis sok patuh dan berloyalitas, tapi nyatanya jika di belakang suka mencela, mengumpat bahkan tak peduli. Begitulah karyawan yang tak berakhlak. Pak Devon udah ngantor belum ya? Sesuatu yang sangat membahagiakan jika dia belum pulang, Randy menimpali lagi. Gue berdoa yang lama deh dia di sana. Bulan depan baru balik juga boleh, Nancy ikutan komen. Bisa ya kalian gitu ke bos, sungut Rere. Doi ngerasa marah ngeliat rekan kerjanya berbangga diri nggak ada Devon di kantor. Bukannya kalian kerja di sini itu karena beliau, kenapa kalian malah bahagia jika beliau tidak ada di kantor? Kalian di belakangnya menghujat, mencibir tapi di depannya jadi penjilat, begitukah attitude seorang karyawan? Bentak Rere marah. Candi langsung memegangi punggung Rere, mencoba mensinyalir emosi Rere yang memuncak. Gak usah sewot gitu dong Re, lu soker banget, biar naik jabatan, cibir Siska jutek. Tahu nih, cari muka deh, timpal yang lain. Rere mengepal tangannya kuat. Bahkan kuku jarinya terasa begitu sakit menusuk kulit tangannya, menahan emosi yang tersulut. Udah Re, jangan sampai lu salah ngomong, bisik Candi ngingetin. Rere langsung mengerjap menyadarkan diri. Dia tak mungkin mengatakan jika dia tahu bahwa bos mereka hilang dan tak tahu kabarnya. Sorry, tapi gue harap kalian punya loyalitas yang bagus terhadap perusahaan, terutama empati dan kepedulian tinggi satu sama lain, termasuk si bos. Memang kita ketahui karakter bos yang galak dan hobi marah, tapi sebagai karyawan yang baik jangan suka mengumpatnya di belakang, jelas Rere. Emang lu berani ngumpat di depan dia, tungkas Siska. Lagian ribet banget sih lu itu siapanya Pak Devon Soker? Mau gimana pun loyalitasnya kita tetap aja di mata bos kita ini salah dan harus nurut apapun ucapannya. Udah mirip budak kita ini, bos kayak gitu lu bela, biar apa, Ti ikutan protes. Rupanya gini citra Devon di depan karyawannya. Devon bukan tipe bos yang disayang karyawannya. Mereka hanya manis di depan. Ini sebagai evaluasi untuk Devon. Gumam batin Rere lesu. Rere diam menahan tangisnya. Rasanya sakit mendengar suaminya dihina orang lain. Meskipun entah hubungan seperti apa yang mereka jalani.
Chandi mengisyaratkan para hater untuk bubar. Satu demi satu kembali ke tempat kerja masing-masing. Sabar Re, lu tahu sendiri kan gimana sikap Pak Devon ke karyawan. Wajar kalau mereka bersikap seperti itu, ujar Chandi. Dengus Rere. Gue akan bicarain ini nanti. Yang gue pikirin sekarang di mana dia Ken. Apa Pak Eja berhasil ketemu? Keluh Rere. Lu tenang ya, banyak doa. Gue yakin kok Pak Devon itu kan orang hebat. Dia pasti bakal baik-baik aja. Rere menelusupkan kepalanya di antara dua tangan yang dilingkarkan di atas meja, membenamkan tangis yang makin menderu. Sejak semalam Rere jadi cengeng, tiap dia kalut akan Devon dia tak bisa menahan air matanya. Devon pulanglah, aku khawatir, bisiknya lirih. Rere masih berusaha menghubungi nomor Devon, meskipun jawaban yang sama yang diberikan operator padanya. Handphone Reza juga tak bisa lagi dihubungi. Rere semakin putus harapan. Diputarnya lirih lagu Cuek karya Rizky Febian, lagu kenangan saat bersama Devon. Sejenak Rere menjumputi bayangan nostalgia saat dirinya menyanyikan lagu ini bersama Devon. Tawa Devon, suara Devon yang lumayan merdu, semakin membuat Rere frustasi. Malam ini terasa menakutkan. Rere duduk termenung di bawah ranjang big size milik Devon, sembari terus memutar lagu Cuek. Berharap tiba-tiba Devon datang dan memeluknya, menghancurkan segala ketakutan yang tengah dirasanya sekarang. Sebuah pesan masuk bertengger di layar ponsel Rere. Dengan malas Rere menggeser layar tanpa melihat nama si pengirim. Re, berhati-hatilah, lu harus waspada, usahakan jangan pergi kemana-mana dulu. Gue sama Devon akan segera mungkin pulang. Rere terbelalak membaca pesan dari Reza. Banyak rasa berkecamuk di hari Rere. Cepat dia tekan tombol memanggil, namun ponsel Reza tak bisa lagi dihubungi. Sial, kenapa HP Pak Reza nggak bisa ditelepon? Apa maksud pesannya itu? Ya Tuhan, apa yang terjadi sama mereka? Tolong lindungi mereka Tuhan, aku mohon. Rere sekali lagi membaca pesan Reza. Harus waspada, jangan pergi kemana-mana. Apakah ada sesuatu yang sedang mengintaiku? Apa ini ada hubungannya dengan hilangnya Devon, dan mereka akan segera pulang? Rere menghela nafas lega. Berarti Devon baik-baik saja. Syukurlah, aku mengkhawatirkanmu bos. Rere langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Jendela kamar Devon yang tadi dibukanya langsung ditutupnya rapat. Sebelum menutup gorden, Rere memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba hatinya jadi parno dan panik. Rere menghubungi Bibi di bawah, memastikan semua pintu dan jendela sudah ditutup dengan baik. Setelah dirasa semua aman, Rere kembali duduk di tepi ranjang. Malam ini dia akan tidur di kamar Devon. Anggap saja sedang melepas rindu sambil menunggu Devon pulang. Hauh rindu, gue rindu sama Devon. Rere menyadari kebenaran yang terjadi pada dirinya.
Itu bukan rindu, hanya khawatir saja, elaknya, mencoba menepis kenyataan yang sebenarnya. Kayaknya gue kebanyakan nangis deh makanya ngelantur, mending gue tidur aja, biar besok lebih fresh. Rere merebahkan tubuhnya, menarik selimut dan mencoba memejamkan mata. Bayangan wajah Devon berputar-putar di ujung pandangannya. Tawa Devon yang terdengar sumbang terngiang di telinganya. Devon, bisik Rere dari alam bawah sadarnya. Non, ada tamu menunggu. Bimur membangunkan Rere yang masih terkulai malas di balik selimutnya. Tamu siapa, Bi? Tanya Rere dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Bibi kurang tahu, Non. Dia cuman menyampaikan jika mau bertemu dengan istri Tuan Devon. Ada hal penting yang mau disampaikan, jawab Bibi. Istri, dari mana orang itu tahu soal istri Devon? Bukannya pernikahan mereka masih dirahasiakan? Apa itu kerabat dekat keluarga William? Rere bertanya-tanya sendiri. Rasanya cukup jengah dengan tamunya pagi ini. Buatin minum dulu ya, Bi. Sampaikan aku akan segera menemuinya, jawab Rere sambil masuk ke kamar mandi. Nggak etis dong nemuin tamu dengan wajah bau bantal dan bekas healer yang masih menempel, apalagi bau kecut orang bangun tidur. Nggak sedap apalagi untuk ukuran istri Tuan Devon. William Kill, pengusaha muda yang sukses dan bergelimang harta. Bisa turun pamor Devon saat orang tahu kekonyolan istri manisnya. Selamat pagi, maaf, apa Anda mencari saya? Sapa Rere setelah beberapa saat mengawasi tamu misteriusnya. Rere cukup heran dengan pria berbadan kekar memakai pakaian hitam yang pagi ini datang ke rumahnya. Sangat jauh jika dikatakan itu adalah kerabat keluarga William. Dia lebih mirip bodi yang kuat atau preman bayaran. Nona Devon, saya datang kemari mendapat perintah untuk mengajak Anda menemui Tuan Devon, jawab tamu misterius itu to the point. Menemui Devon? Memangnya Devon di mana? Kenapa menyuruhmu? Kamu siapa? Tanya Rere bingung. Ikut saja nanti juga tahu, jawabnya sambil menarik tangan Rere kasar. Tunggu, jengkal Rere curiga, sepercikan dia mengingat pesan Reza semalam. Mohon kerjasamanya, jangan menyulitkan tugas saya, gertak tegas laki-laki itu. Rere memberi isyarat pada Bimur yang memang sudah siap siaga di balik tembok. Tolong lapor polisi jika sampai sore nanti saya tidak pulang. Mulut Rere komat kamit mengisyaratkan kata-kata itu. Untungnya Bimur cukup cerdas, jadi dia langsung paham maksud Rere. Bimur mengacungkan jempol tanda paham. Sampai di depan gerbang, Rere melongok ke pos satpam, terlihat Mang Gimin masih tertidur pulas di dalam pos. Sungguh sesuatu yang janggal, Mang Gimin adalah satpam yang rajin dan cekatan, tak mungkin jam segini dia masih tidur. Apa dia ketiduran? Pasalnya dia sudah memakai seragam kerjanya. Tapi tak mungkin, Rere tahu betul profesionalitas Mang Gimin dalam bekerja. Apa ada sesuatu yang terjadi dengannya?
Belum sempat Rere berspekulasi, tangannya sudah ditarik paksa untuk masuk ke dalam mobil jeep berwarna hitam, mirip mobil penculik di film-film zaman dulu. Rere terkesiap berusaha mengelak, namun cengkalan lelaki itu lebih kuat. Rupanya di dalam mobil sudah ada 2 orang menunggu mereka. Begitu Rere masuk mobil langsung ditancap dan digas kencang. "Siapa kalian? Apa mau kalian?" bentak Rere panik, sedikit takut. "Tenang Nona, kami tidak akan berbuat apapun terhadapmu. Asal Anda bisa kerjasama," jawab si lelaki yang tadi bertamu di rumahnya. "Kami hanya menjalankan tugas saja." "Siapa yang menyuruh kalian? Kamu bohongin saya kan?" tanya Rere marah. "Diam, atau saya pukul," bentak laki-laki botak yang duduk di samping kemudi. Rere tahu jika saat ini dia sedang berada dalam penculikan, namun motif penculikan ini dia sama sekali tak tahu. Apakah ini ada hubungannya dengan pesan dari Reza semalam? Apakah benar dia sedang dalam bahaya? Lalu untuk apa mereka menculik Rere? Dia tak pernah punya musuh kecuali Mia. Dan rasanya tak mungkin jika Mia menyewa penculik, lagi pula Mia juga sedang di kantor polisi. Pertanyaan yang tanpa jawaban berkecamuk di pikiran Rere. Tetapi dia lebih memilih diam mengamati gerak-gerik preman-preman ini, serta menghafal jalan arah mobil ini membawa mereka. Kelebihan Rere memang mampu mengingat jalan yang baru saja dilewatinya. Ingatannya cukup bagus untuk sekedar mengingat jalan. "Bos, target sudah bersama kami," ujar salah seorang pria yang bersamanya. "Baik bos, kita sedang menuju ke sana." "Pak, om, aku haus," Rere mulai berulah. "Diam," bentak si preman lagi. "Katanya tadi nggak mau ngapa-ngapain aku, sekedar minta minum aja," dibentak rungut Rere manja. Dia mencoba menekan rasa takutnya untuk melakukan sesuatu yang jahil, tapi sepertinya dia belum bisa membaca situasi dan karakter preman-preman ini. "Minum," rengek Rere lagi. "Kasih minum Jo," perintah si pengemudi pada teman di belakang. "Iya atuh, tadi kan aku baru bangun tidur belum sempet minum, udah ditarik-tarik dan dibawa kalian." "Aku gampang dehidrasi, apalagi di mobil pengap kayak gini, bareng kalian yang badan gede lagi," Rere terus bercicit. "Nih minum, jangan banyak omong apalagi mengatai kami, atau mau ku pukul," bentak si preman botak. "Bapak ini galak deh, pasti nggak punya anak cewek makanya nggak tahu kalau anak cewek itu manja," cibir Rere. Tiga preman itu terdiam, mungkin kata-kata Rere mengetuk hati nurani mereka. "Gue belum nikah," jawab si botak, akhirnya. "Makanya Pak jangan galak gitu," ejek Rere. "Gue ini preman kelas berat, kalau nggak galak, nggak sangar, bego." "Aku cuman ngasih tahu aja, kalau nggak diterima, ya udah," balas Rere santai. Bisa-bisanya dia mengajak ngobrol santai para penculiknya itu. Mungkin kebiasaan Rere yang selalu bersikap tenang saat ada kustomer yang marah-marah atau mengusirnya. Jadi dalam kondisi seperti ini dia masih mampu mengendalikan diri dari rasa takut dan cemasnya.
Bapak nggak minum, tawar Rere pada preman yang tadi bertamu di rumahnya. Laki-laki itu duduk di sebelah Rere, dengan wajah serius yang dibuat sangar. Laki-laki itu melirik sekilas lalu kembali fokus ke depan. Rere merasa dicuekin. Oh ya, tadi satpam di rumahku kok tidur di pos, pasti kalian bikin teler ya, tanya Rere. Iya, kita patahkan lehernya. Sama sepertimu jika tidak bisa diam akan kupatahkan lehermu, sahut si preman yang sedari tadi marah-marah. Sensi amat pak, dumel Rere. Akhirnya dia diam. Rupanya ocehannya sama sekali tak bisa membuatnya membaca karakter si preman. Bahkan membuat si preman makin marah. Tapi dari sini Rere tahu mereka sok sangar supaya si tawanan tak banyak ulah yang hanya akan menyulitkan kerja mereka. Lu itu lagi kita culik. Iya udah tahu pak, jawab Rere judes lalu menenggak abis botol minum di tangannya. Tiba-tiba Rere merasa pusing dan kesadarannya mulai kabur. Matanya terasa berat dan kepalanya berdenyut-denyut tak terkendali. Rere baru sadar jika para penculik itu menaruh obat bius di minuman Rere, sungguh curang mereka, main halus. Rere mencoba menguatkan diri, menepis kesadarannya yang hampir hilang, namun semakin berat. Dan semua gelap, Rere tak bisa merasakan apa-apa lagi. Rere merasa kepalanya masih begitu berat, pusing dan tengkuk lehernya kaku, persis kayak kolesterolnya yang lagi naik sehabis makan sop buntut. Pelan Rere mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, terdapat ruangan kecil dan pengap. Jendela yang dipantek dengan kayu besar membuat sinar matahari hanya sedikit berhasil menembus masuk. Ruangan ini sangat pengap. Rere menyadari tangan dan kakinya diikat erat. Rupanya dia benar-benar diculik oleh tamu misteriusnya itu. Tetapi di mana ini, apa yang akan mereka lakukan padanya? Rupanya kau sudah bangun cantik, sapa seorang laki-laki berpostur tinggi besar, memakai setelan jas rapi. Dengan wajah yang berbrewok, mata tajam dan hidung bangir, proporsional sekali lelaki ini. Siapa Anda? Tanya Rere lemah. Emang sengaja dibikinnya seolah tak berdaya. Rere sedang ingin tahu apa yang akan dilakukan orang ini padanya. Perkenalkan namaku Mario, aku adalah sahabat suamimu Devon William sekaligus musuh terganasnya. Laki-laki itu memperkenalkan diri. Rere langsung menciut. Sungguh ini ketakutan di luar dugaannya. Rupanya laki-laki ini sedang merencanakan sesuatu. Ah, Pak Mario apa boleh saya duduk? Meringkuk seperti ini perut saya sebah, tawar Rere. Aku akan membawamu ke hadapan suami tercintamu, dan lihatlah kondisi dia saat ini sangat menyedihkan, bisik Mario tepat di depan wajah Rere. Bersambung.